Untuk Musirawas Utara, saya melihat luar biasa pemudanya. Potensinya sangat luar biasa di segi lini bidang kalau saya lihat. Karena banyak sekali pemuda-pemuda Musirawas Utara ini berprestasi, Ustaz. Berkecimpung di Ansor, ada yang ber-HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada yang di NU, GMNI, dan lain sebagainya. Dan pemuda itu sangat berpengaruh untuk membentuk karakter melalui organisasi-organisasi yang pemuda-pemudi Muratara yang beliau ikuti di berbagai bidang organisasi. Begini, inna syababa wal faragha mafsadah. Jadi pemuda kalau dia kosong, tidak katik gawe membasuh itu, ya tak? Kemudian sudah rusak. Kalau tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan positif, karena kita ini Ustaz, pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan ini sangat-sangat luar biasa, yang akan membawa kita ke arah negatif. Contoh, ya saman, ya saman, ya cacam, ya cacam, albam, albam, pacak galo, pacak galo, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu Muratara nih Ustaz, alhamdulillah. Bentuk ataupun sifat kegotong royongnya masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Karena kita lihat, saya sering ngisi acara, bahkan sampai ke pelosok desa. Pernah sampai ke ujung desa yang ada di Musirawas Utara, Ustaz. Jadi beliau, masyarakat kita di Muratara ini masih sangat menghargai tamu-tamu, terus tamu bagian yang datangnya dari luar. Itu topnya Muratara ini. Sifat gotong royong, sifat sosialnya masih tinggi, Ustaz. Beda kalau kita hidup sudah di perkotaan yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Contoh, kalau acara pernikahan itu Ustaz, ada yang namanya mapak. Nah, arak-arakan. Itu kan budaya, Ustaz. Jadi sifat budaya mapak itu, kalau secara pengertian saya, Ustaz, itu tuh memberitahu kepada masyarakat kita yang ada di dusun itu, bahwa kita ini sudah menikah. Saya menjabat dari 2016 sampai terakhir di 2019, Ustaz. 2019. Nah, sekarang adik-adik yang meneruskan, pemuda-pemuda yang berprestasi yang ada di Muratara. Pemuda-pemudi kita melalui Bujang Gadis ini akan membantu mempromosikan wisata, budaya, terkhususnya memberikan edukasi tentang kepribadian, tentang attitude. Nah, itu yang sangat penting. Itu sangat penting bagi pemuda-pemudi kita, bagaimana tata cara sopan santun terhadap orang-orang tua kita. Karena pemuda ini sangat-sangat riskan. Melalui channel YouTube Ustadz Zulkarnain, makanya harus like and share, comment and share. Karena terima kasih channel Ustadz Zulkarnain, Pesantren Tazakah, pondok pesantren kebanggaan kita Muratara. Maka anak-anak, pemuda-pemudi, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, wak-wak mamang, jangan takut-takut untuk ngajak anaknya masuk pesantren. Masuk pesantren itu investasi terbaik untuk orang tua. Yakinlah, saya juga merasa dari pondok pesantren, sejelek-jeleknya dari pesantren insya Allah berguna bagi masyarakat. Yang bunyinya Syubbanul Yaum, Rijalul Khod. Kalau bahasa dusunnya, the young people today will be leader for tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Jadi kalau bukan pemuda, siapa lagi yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin kita yang ada orangnya? Setiap orang ada masanya. Ayo, kita Bapak Ibu Muratara, Mamang, Wak, jangan ragu-ragu untuk masuk ke pesantren Tazakah yang ada di Muratara. Tidak usah nak jauh-jauh dulu. Kita masuk pesantren Tazakah ini banyak tenaga-tenaga pengajaran, ada dari Al-Amin, ada dari Gontor, bahkan ada yang dari Arab Saudi, karena kakak beliau ini lama di Arab Saudi, di Mekah Al-Mukarramah. Ini luar biasa. Ada tahfiznya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini connect, Ustaz.
untuk mempersiapkan generasi muda. Ya, ya, betul. Pilihan tepatnya Pondok Pesantren Tazaka. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan pondok pesantren ini terus maju, Amin. terus melahirkan pemuda-pemuda yang berprestasi, pemuda-pemuda yang tentunya semangat juangnya melebihi orang-orang tua kita terlebih dahulu. Atas nama pribadi Ustadz, terima kasih banyak. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu dengan pemuda Muratara yang berprestasi. Masya Allah, ini yang cukup terkenal, MC yang terkenal untuk Muratara. Amin, amin. Kemudian termasuk tokoh pemuda Muratara. Kemudian pernah jadi abang, apa bahasa kita? Kalau di Muratara itu Ustadz bujangan gadis Bujangan Muratara. gadis. Duta wisata. Ya, bujangan gadis kan kita kelik belaganya kan. Nah, jadi kita bincang-bincang malam ini. Insya Allah, alhamdulillah beliau baru saja bertakziah meninggalnya anak Ustaz Sa'ban. Iya. Kita doakan beliau sabar. Amin, amin, Tapi masalah ini, kematian anaknya memang sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bicara masalah beliau ini kan sudah keliling. Nama lengkap Akbar Fauzal Akbar. Masya Allah. Fauzal itu juara ya. Ya, kalau bahasa Arabnya itu faza ya fuzu. Faza ya fuzu. Faiz. Kemenangan bisa juga diartikan kalau Kiai saya bilang dulu itu Ustaz, kebahagiaan. Oh iya. Tapi banyak yang belum tahu beliau ini dari pesantren. Alhamdulillah. Ya. Jadi sudah aktif di organisasi pemuda, kemudian jadi MC. Teman-teman nak pesan MC beliau ini, belaga ya, wawasannya bagus, Amin, kemudian amin. gaul beliau nih. Amin, amin. Masya Allah. Mungkin ya aku panggil di Fauzal Akbar. Boleh. Adik ya, jadi pengalamannya untuk Muratara khususnya tentang kepemudaan ya, karena pemuda ini kan pengaruhnya besar. Kalau pemuda tidak ada kegiatan ya banyak dampaknya kemana-mana kan. Benar. Padahal pemuda itu dia punya potensi fisik yang kuat, masih kuat, kemudian pikiran masih fresh ya. Beda yang muda dengan yang tua. Kalau yang muda nak direm terus. Kalau yang tua ini jalannya agak lambat karena banyak yang perlu dipertimbangkan. Fauzal Akbar melihat kegiatan pemuda di Muratara khususnya ya. Ini ya banyak NU, ada juga organisasi kepemudaan, Ansor, kemudian Muhammadiyah juga ada, itu pemuda Muhammadiyah, kemudian ada KONI di bidang olahraga ada juga kita kan, kemudian ya di segala lini ini pemuda ini punya peran yang penting tentunya. Gimana kalau menurut Dik Fauzal Akbar tentang kepemudaan di Muratara ini? Baik, syukron Ustadz. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz Ya. sudah mengundang ke Pondok Pesantren Kebanggaan Sirawas Utara ini. Pondok Kami juga senang. Pondok Pesantren Tazaka ya. Tazaka ini merupakan suatu kehormatan bagi saya Ustadz. Iya, itu. Bisa ketemu dengan Kiai Haji Zulkarnain Bayan pada malam hari ini. Tidak sengaja juga Ustadz pada malam hari ini karena ada teman Ustadz kita, Ustadz Sa'ban lagi berduka. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas meninggal anak kesayangannya. Mudah-mudahan menjadi tabungan, tentunya penyelamat bagi orang tuanya nanti. Baik Ustadz,
mengenai pertanyaan masalah pemuda, Ya, terkhususnya pemuda yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. ya, Benar apa yang disampaikan Ustadz, karena pemuda ini salah satu benteng bagi khususnya Muratara dan umumnya ya kita di Indonesia Raya ini, Ustadz. ya, saudara. Untuk Musirawas Utara, saya melihat luar biasa pemudanya. Potensinya sangat luar biasa di segi lini bidang kalau saya lihat. Karena banyak sekali pemuda-pemuda Musirawas Utara ini berprestasi, Ustadz. Kita lihat, Ustadz, di sisi keagamaan, Ya, kita lama berkecimpung di Musabaqah Tilawatil Quran. ya, MTQ. Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara, itu banyak putri asli Muratara, Ustadz, Betul. yang sangat berprestasi. Nah, Bahkan yaitu netizen sekalian, ini saya teringat. Jadi yang ngikuti MTQ, baik itu Musirawas, Linggau, itu ternyata banyak dari Muratara. Ustadz-ustadz di Linggau juga banyak Benar, dari benar. Muratara. Jadi Oke. SDM yang ada di Musirawas Utara ini tidak kalah dengan daerah-daerah lain, terkhususnya bagi pemuda. Pemuda di Musirawas Utara ini saya lihat, karena saya juga stay-nya bukan di Muratara saja, tapi di Lubuk Linggau. Bahkan sering komunikasi dengan pemuda-pemuda kita yang ada di rantauan. Pemuda-pemuda kita ini berjuang, bahkan berorganisasi sesuai bidangnya. Benar apa yang disampaikan Ustadz tadi, ada yang berkecimpung di Ansor, ada yang ber-HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada yang di NU, GMNI, dan lain sebagainya. Dan pemuda itu sangat berpengaruh untuk membentuk karakter Ya. melalui organisasi-organisasi yang pemuda-pemudi Muratara yang beliau ikuti. Ini berbagai bidang organisasi. Ya, ya, saya pesan ini, pesan apa nasihat ya? Boleh pesan, boleh Bersahabat nasihat. ya istilahnya. Ya. Jadi yang pemuda, SMA, SMP, ya pokoknya muda lah ya. Pemuda itu mungkin kategori 40 tahun Ke bawah. ya. Kalau awak nih pemuda lebih dikit lah. Tapi Yang masih penting muda. jiwa mudanya. Jiwa muda ya. Ya. Jiwa mudanya. Nah, jadi ya dimanfaatkan organisasi ya. Karena ada pepatah Arab tuh mengatakan begini, inna syababa wal faragha mafsadah. Jadi pemuda kalau dia kosong tidak katik gawe membahas itu ya dak. Kemudian sudah rusak itu. Benar, Ustaz. Nah, jadi Saya dia harus sangat setuju, Ustaz, apa yang disampaikan Ustaz. Pemuda kalau tidak diimbangi dengan kegiatan-kegiatan positif, karena kita ini, Ustaz, pengaruh lingkungan, Betul. pengaruh pergaulan ini sangat-sangat luar biasa, yang akan membawa kita ke arah negatif. Contoh narkoba dan lain sebagainya. Maka saya juga selaku pemuda berpesan kepada diri saya sendiri, Ustaz, khususnya untuk terus mengisi kekosongan-kekosongan, entah itu berorganisasi, entah itu sifatnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada baik di pemerintahan maupun di non pemerintahan. Karena kegiatan itu banyak, Ustaz. Tidak harus di pemerintahan baik kan? Tapi di luar pemerintahan yang kita lakukan, bahkan bentuk sosial, bakti sosial dan lain sebagainya banyak. Contohnya kalau kita di pemerintahan itu ya ada Karang Taruna yang mewadahi, ada KONI dan lain sebagainya. Maka benar apa yang disampaikan Ustadz, jangan sampai kosong, Kak. Jangan sampai kosong, kita penuhi kegiatan-kegiatan selama kita masih muda. Kalau lah tua, lah susah juga. Ya, jadi saudara, ini channel kita ini namanya Zulkarnain Bayan. Ya, luar biasa. Zulkarnain Bayan, sukses selalu. Channel itu? Kita belum ada channel, Ustaz. Kaki dibuat, kita collab kaki ya. Ya, tapi kalau mau promo-promo silakan. Silakan. Yang pokoknya mau. nak perlu acara MC beliau. Ya. Amin, amin. Nah, ini moto kami ini 5.
Apa Ustaz? Zulkarnain Bayan. Iya Saman, Iya Saman, iya Cacam, iya Cacam, Albam, Albam, Pacak Galo, Pacak Galo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Ustaz, apa namanya, budaya antum kan bukan pernah malah sering ya acara di sini, acara di sana, Iya. ya. Baik itu sedekah, kemudian apa namanya pindah rumah, macam-macam lah. Macam-macam acara itu. kegiatan. Nah, antum melihat gimana ini budaya Muratara ini untuk dalam berkegiatan itu bagaimana kalau antum melihat? Kalau kacamata saya selaku pemuda, Ustadz, yang ditanyakan Ustadz masalah budaya, kita Muratara nih Ustadz, alhamdulillah bentuk ataupun sifat kegotong royongnya masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Karena kita lihat, saya sering ngisi acara bahkan sampai ke pelosok desa. Pernah sampai ke ujung desa yang ada di Musirawas Utara, Ustaz. Jadi beliau masyarakat kita di Muratara ini masih sangat menghargai tamu-tamu, terus tamu bagian yang datangnya dari luar. Itu topnya Muratara ini. Sifat gotong royong, sifat sosialnya masih tinggi, Ustaz. Ya. Beda kalau kita hidup sudah di perkotaan yang metropolis, waduh. Ya. Ini egonya tinggi. Egonya lebih tinggi. Nah, alhamdulillah kita Muratara ini kebudayaan kita masih ada yang turun temurun dari nenek moyang kita. Contoh, kalau acara pernikahan itu Ustaz ada yang namanya mapak. Nah, arak-arakan. Itu kan budaya, Ustaz. Jadi sifat budaya mapak itu kalau secara pengertian saya, Ustaz, itu tuh memberitahu kepada masyarakat kita yang ada di dusun itu bahwa kita ini sudah menikah. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya harus diteruskan budaya ini supaya tidak hilang, Ustaz. Itu sebenarnya kalau kita tarik ke nilai-nilai agama, itu memang disunahkan diberitahu. Ya, benar. Nah, artinya budaya itu sesuai dengan syariat istilahnya. Benar. Nah, cuman kadang-kadang kita ini tahu budaya itu padahal dia punya akar agama di situ. Iya. Nah, karena kita dulu kan orang tua kita dulu orang tua yang taat, ya. Kemudian apa namanya yang patuh. Ya karena kita ini kan hampir 100% apa namanya beragama Islam ya. Iya. Jadi budaya-budaya itu pasti ada akar dari Islam itu sendiri kan. Iya. Ya kita kalau budaya misalnya ya kita sekaligus ini teman-teman memperkenalkan budaya ini karena sudah jadi finalis apa namanya Bujang Gadis. Tapi sekarang tidak lagi. Karena tapi belagaknya masih. Ya. Itu nikmat. Alhamdulillah. Karena Bujang Gadis saya menjabat dari 2016 sampai terakhir di 2019, Ustaz. 2019. Nah, sekarang adik-adik yang meneruskan, pemuda-pemuda yang berprestasi yang ada di Muratara. Kemarin baru selesai di angkatan ketiga Bujang Gadis ini kan. Pemuda-pemudi kita melalui Bujang Gadis ini akan membantu mempromosikan wisata, budaya, terkhususnya memberikan edukasi tentang kepribadian, tentang attitude. Nah, itu yang sangat penting. Itu sangat penting bagi pemuda-pemudi kita, bagaimana tata cara sopan santun terhadap orang-orang tua kita. Karena pemuda ini sangat-sangat riskan, Ustaz. Pengaruh zaman teknologi sekarang itu luar biasa. Karena jadi di samping kemudahan banyak dengan teknologi itu mudaratnya juga lebih tantangannya kan lebih besar kan. Ya kalau kita berbicara tentang teknologi luas, Ustaz. Ada positif, ada negatif. Bagi pemuda-pemudi yang ingin mengarahkan positif, contoh Ustaz, hari ini kita ada konten. Kalau dipositifkan konten seperti ini,
bisa menghasilkan uang Ustaz. Melalui channel YouTube Iya, iya. Ustadz Zulkarnain. Makanya harus like, Like and share. comment, and share. Karena Terima kasih. channel Ustadz Zulkarnain Bayan ini banyak edukasinya. Nah, saya lihat nih. Sukses selalu Ustaz. Amin, amin, Amin. Alhamdulillah. Beliau ini Udah dipromosikan dengan Ya. MC kondang ini, mantap. pimpinan Pondok Pesantren Tazaka, Pondok Pesantren Kebanggaan Kita Muratara. Maka anak-anak, pemuda-pemudi, Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu, wak-wak mamang, jangan takut-takut untuk ngajak anaknya masuk pesantren. ya, Masuk pesantren itu investasi terbaik betul. untuk orang tua. Yakinlah, saya juga merasa dari pondok pesantren, sejelek-jeleknya dari pesantren insya Allah berguna bagi Ya, masyarakat. betul. Amin. Ya, istilahnya membahas kita itu tidur di pesantren, dia sholatnya jalan kan. Ya tidur. Artinya kegiatan dia misalnya betah di pesantren tuh ibadahnya terjaga, kemudian pergaulannya terjaga, Iya, benar. kemudian lingkungan itu yang penting kan. Ya lingkungan yang benar. Nah, jadi ya kayak gini, alhamdulillah kita tahfiz sudah ada program Alhamdulillah, tahfiz. Jadi alhamdulillah. ini kita ingin ya terus pondok ini berkontribusi, berinovasi terus Iya, untuk iya. memberi terbaik untuk pemuda-pemuda. Saya tertarik ini tadi, Zat. Yang budaya itu kalau di sini ini ada namanya seserahan. Oh, seserahan. Seserahan itu ngantar banking kalau kami nyebutnya. Antar banking. Saya. Banking itu alat-alat, misalnya ada kasur, ada kompor, ada diantar ke Alat rumah itu. alat ya, modal hidup ya. Modal untuk hidup. Modal hidup. Kalau lah penuh rumah, sudah lengkap. Tapi modal itu tidak pacak, nama juga modal kan. Masih juga nak nambah. Masih Saya. harus ditambah lagi. Jadi memang budaya-budaya itu ya alhamdulillah kita bisa bertahan di tengah gempuran budaya-budaya yang ya macam-macam gini, budaya asing ya. Oleh karena itu pengalaman antum yang sudah kemana-mana dalam acara itu ya. Nah, kita di Muratara ini kalau menurut beliau tadi alhamdulillah artinya kebudayaan, kemudian Sifat nilai-nilai gotong royong, sosialnya masih tinggi. kemudian sedekah kamu ya, ada sedekah kamu itu kan artinya kalau kita tarik itu ada nilai-nilai religinya di situ kan, tapi karena sudah terbiasa dianggap itu adat istiadat. Ya, nah ini yang pemuda, teman-teman semuanya harus ketahui. Pokoknya isilah hidup dengan hal-hal yang bermanfaat, aktif, ya, kreatif, olahraga terus, ya, kemudian berorganisasi, berkegiatan, ya. Nah, karena tadi prinsipnya kalau pemuda itu sampai kosong, itu banyak Pengaruh. kerusakan di sana, Iya. ya, banyak kerusakan. Jadi kalau misalnya dia siang sore sibuk berolahraga, jelas tidurnya tidak terlalu malam kan. Iya. Tapi kalau tidak ada kegiatan malamnya, tidurnya malam, akhirnya Banyak banyak pikiran-pikiran pikiran yang menyesatkan. yang ya. kemana-mana. Kemana-mana, entah kemana-mana, tidak tahu, tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Nah, jadi itu teman-teman sekalian tentang kepemudaan aktif ya di organisasi. Kalau di NU ada Ansor, ada pemuda Ansor, ada Serbaguna, kemudian di Muhammadiyah ada pemuda Muhammadiyah, itu sudah ada ya, di Muratara ini sudah ada semua ya. Kemudian ada di KONI itu olahraga ada ya. Karang Taruna itu organisasi pemuda. Kemudian yang menggerakkan PHBI itu banyak pemuda sebenarnya. Iya, ya misalnya acara Isra Mi'raj, iya. Maulid Nabi ya, di tadarusan menggerakkan ya. Ya, memang pemuda itu harus bergerak ya. Karena kalau yang tua-tua itu dia lebih bijak dan lain sebagainya ya. Oke, itu De Fauzal Akbar, silakan, mungkin ada yang nak disampaikan, silakan. Ya. Terima kasih Ustadz. Saya teringat Ustadz waktu di pondok dulu
ada ini hadis apa syair ini Ustaz? Iya, iya. Apa tuh namanya? Kalau pelajaran itu apa namanya? Mahfuzat. Mahfuzat. Iya, Yang bunyinya Subhanul Yaum Rijalul Khod. iya. Kalau bahasa dusunnya the young people today will be leader for tomorrow. Masya Allah. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Betul, betul. Jadi kalau bukan pemuda, siapa lagi yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin kita yang akan datang? Betul, betul. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang. Betul. Saya sangat tertarik Ustadz Zulkarnain Bayan pada hari ini melalui podcastnya malam hari ini tentang pemuda, Ustadz. Saya sangat tertarik sekali bahwa ini yang harus kita siapkan untuk kehidupan kita yang akan datang. Betul. Baik secara keluargaan kita sendiri Iya, iya. maupun secara umum untuk kita bermanfaat bagi orang yang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ustaz ya. Nah, keluar Ustadznya deh. Sebaik-baiknya manusia Ya, ya, adalah ya. manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Iya, iya, iya. Tidak menutup kemungkinan ya pemuda. Betul. Nggak harus yang tua terus, Ustaz, yang maju ke depan. Tapi pemuda harus muncul tentunya sebagai the next leader. Iya, betul. Pemimpin yang akan datang, yang akan meneruskan estafet tentunya para pemimpin-pemimpin kita yang sekarang mungkin karena tidak selamanya jabatan itu, Ustaz. Betul. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, Ustaz. Nah, jadi masa-masa muda inilah kita belajar, terutama kita belajar, Ustaz. Jangan pernah puas belajar. Saya juga merasa masih kurang banyak sekali, Ustaz, ilmu wawasan kebangsaan, ilmu agama, ilmu bersosial, dan ilmu-ilmu yang lain. Secara pribadi, Ustaz, mohon maaf saya masih banyak kekurangan, tapi mohon doanya, Ustaz. Amin. Saya selaku pemuda tentunya ingin terus belajar, Ustaz. Terus belajar, mudah-mudahan pemuda-pemuda yang ada di Muratara khususnya, di sekitaran kita Muratara, bahkan Lubuk Linggau, Musirawas tentunya bisa berkontribusi kan? Berkontribusi untuk negara ini, berkontribusi untuk daerahnya. Tentunya khususnya daerah kita terlebih dahulu. Mudah-mudahan lah pemuda-pemuda sekarang ini, pemuda yang sudah cerdas, pemuda yang sudah tahu kemana langkah yang harus tentunya kita tempuhi untuk tentunya sembari menjalani kehidupan yang panah ini, Ustaz. Ya, betul, betul. Intinya benar apa yang disampaikan Ustadz. Kalau bisa jangan sampai kosong waktu kita. Isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Belajar, dan terus belajar. Bagi saya belajar, Ustadz. Ya, itu sebenarnya kalau kita lihat founding father kita ya. Soekarno itu kan kelahiran 1901. Indonesia merdeka 1945. Berarti ketika beliau memerdekakan, bukan beliau saja, teman-temannya itu, umur beliau itu kan 44 tahun. Artinya ketika umur dari tahun 30 tahun, berarti umur mereka itu kan masih 20-an. Yo, masih muda. Nah, masih muda. Kemudian kalau kita tarik lagi dalam sejarah Islam, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Sabit. Nah, itu masih umur belasan itu. Artinya apa? Pemuda kalau kita tampil ya, terus belajar, kata beliau tadi ya. Nah, belajar yang terbaik itu adalah belajar dengan praktek. Iya, benar. Ya. Studying by doing istilahnya. Kita belajar ya, trial by error, coba ini ya. Oh, gagal, tidak boleh. Seorang pemuda dia harus tangguh, harus optimis, jangan pesimis. Iya, di pertanian ya sekarang ini kita lihat banyak ini gebrakan-gebrakan. Apa sekarang ini yang tidak bisa kita pelajari? Tinggal ngetek ya tentang cabai, ada tutorial tentang ini, ada semua. Tinggal ya, keinginan kita lagi. Betul, galak tidak belajar. Ya, itu galak belajar. Ini memotivasi diri kita sendiri, Zat. Ya, kita ini bicara untuk kita dulu lah. Untuk kita dulu lah. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk yang lain. Iya, dan saya berpesan juga kepada teman-teman pemuda. Saya juga
masih banyak kekurangan, dan mudah-mudahan melalui channel ini bisa membangkitkan semangat kita bersama-sama. Amin, amin, amin. Kan? Jadi itu saja yang kita perlu sampaikan. Kayaknya perlu waktu lain ini. Boleh Ustaz. Ini kan, jangan lupa channel Zulkarnain Bayan, like, share, subscribe. Like, share, and subscribe. Subscribe. Tagline-nya apa Ustaz? Ya, Zulkarnain Bayan, Zulkarnain Bayan, Iya Cacam, Ya Cacam, Iya Saman, Ya Saman, Albam, Pacak Galo. Pacak Galo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Ustaz, sebelum Ustaz menutup channel ini, Ya. sekali lagi atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak Ustaz. Amin, amin, amin. Sama-sama. Alhamdulillah sudah silaturahmi ke Pondok Pesantren Kebanggaan Muratara. Amin, amin. Payu kita Bapak Ibu Muratara, Mamang Wak, jangan ragu-ragu Ya. untuk masuk ke pesantren Tazaka yang ada di Muratara. Nggak usah nak jauh-jauh dulu. Ya. Kita masuk pesantren Tazaka ini banyak tenaga-tenaga pengajarnya, ada dari Al-Amin, ada dari Gontor, bahkan ada yang dari Arab Saudi, karena kakak beliau ini lama di Arab Saudi, di Mekah Al-Mukarramah. Ini luar biasa. Ada tahfiznya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini connect Ustaz, untuk mempersiapkan generasi muda. Ya, ya, betul. Pilihan tepatnya Pondok Pesantren Tazaka. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan pondok pesantren ini terus maju, terus melahirkan pemuda-pemuda yang berprestasi, pemuda-pemuda yang tentunya semangat juangnya melebihi orang-orang tua kita terlebih dahulu. Atas nama pribadi Ustaz, terima kasih banyak, mohon maaf Ya, ya. atas segala kekurangan, karena apa yang kita buat channel malam ini, Ya, ya. kita memotivasi diri kita sendiri Ustaz. Bukan bermaksud ingin Bukan mengajari, bermaksud ya. untuk mengajari pemuda-pemuda yang lain, tapi atas nama pribadi untuk memotivasi diri sendiri terlebih dahulu Ustaz. Ya, ya. Terima kasih, alhamdulillah Ustaz. Ya. Barakallah Ustaz. Amin. Sehat-sehat selalu, panjang umur. Minta doanya. Teruslah Berkarya. menjadi panutan kami Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah. Amin, amin. Oke, demikianlah dialog kita yang inspiratif ini, masya Allah ya. Lihat beliau aja kita sudah terinspirasi ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.